Sudah selesai adegan kangen-kangenannya dengan pria pendek itu? Tanya Ed yang sedang mengendarai motor ninjanya sambil menggonceng Sofia. Iya, setelah Ed tertangkap basah sedang mengutip Sofia, Ed langsung menggeret Sofia pulang, meskipun sang pemilik tubuh terus memberontak. Dirinya sudah kepalang malu, lebih baik diteruskan saja bukan? Daripada setengah-setengah nanggung. Berhenti manggil Jack dengan sebutan yang tidak-tidak, Ed. Namanya Jackie. Z-I-C-K-Y. Terang Sofia sambil memeluk pinggang Ed erat. Bagaimana tidak erat jika yang menyetir saja seperti orang dikejar polisi. Main salib sana sini. Untung saat ini yang memakai helm Sofia bukan Ed. Jadi andaikan terjadi hal yang tidak diinginkan, otaknya masih berfungsi. Berapa abad tidak berjumpa, sampai sebegitu rindunya. Senyum-senyum sok cantik. Siapa dia? Pacarmu? Mantanmu? Gebetanmu? Atau sahabat, tapi salah satunya memendam cinta? Sindir Ed dengan suara keras. Bahkan ia tidak mengindahkan traffic light yang berwarna merah. Sofia hanya bisa memejamkan mata dan bersabar. Sabar antara dirinya yang diambang maut dan sabar akan sindiran netizen khas Ed. Kan aku sudah bilang dia sahabatku. Mana ada sahabat pegangan tangan? Ada, aku buktinya. Sofia, geram Ed ketika Sofia malah memancing emosinya. Aku bisa saja menabrakkan diri ke arah truk tangki di depan sana, agar kita sama-sama mati dan berada di neraka bersama selamanya. Cetus Ed asal. Dia enak saja. Kau saja yang di neraka, aku di surga. Kalau begitu akan kuseret kau ke neraka untuk menemaniku. Ed, jangan gila, aku belum siap mati. Dasar bajingan gila, teriak Sofia kencang ketika Ed malah dengan gesitnya menyalip mobil-mobil di depannya. Bahkan pelukan Sofia pada tubuh Ed semakin mengencang. Katakan aku mencintaimu, Ed. Baru aku akan pelankan, teriak Ed di tengah hembusan angin yang semakin kuat. Tidak mau. Baiklah, jangan salahkan aku kalau besok kau sudah ada di neraka bersamaku, balas Ed dan semakin memutar gasnya kencang. Bahkan rasanya tubuh Sofia saat ini seakan melayang. Aku mencintaimu. Gila kepala tidak tahu diri, teriak Sofia kencang dan merapatkan pelukannya sekencang mungkin. Ed yang mendengar itu lantas tertawa dan mulai memelankan laju motornya. Senyumnya tersungging manis, meskipun umpatan buruk itu ditujukan untuk dirinya. Tangan Ed yang satu kemudian memeluk punggung tangan Sofia yang ada di perutnya. Aku juga mencintaimu, gadis pembangkang yang nakal, ucap Ed. Tanpa sadar, Sofia tersenyum malu dan merasakan perutnya tergelitik sesuatu yang sebelumnya pernah ia rasakan ketika masa SMA. Rasa cinta, rasa suka. Namun kali ini berbeda. Rasanya lebih indah, lebih senang, lebih bahagia. Semuanya serba lebih. Ed kemudian sedikit menegakkan tubuhnya. Tangannya yang satu masih menggenggam tangan Sofia yang memeluk perutnya. Kepalanya sedikit ia tolehkan ke arah Sofia. Aku tahu kau tersipu malu, tapi sayangnya aku hanya membalas perkataanmu untuk menyenangkanmu. Jadi jangan kegeeran, ucap Ed dan sontak mendapat cubitan maut dari Sofia. Ayo makan. Airnya habis, aku harus menimbanya. Hai cepatlah bertelur. Apa aku harus membeli koin lagi agar sapinya cepat beranak? Hei babi, kenapa kau tidak berhenti bermain lumpur? Diamlah Ed, sentak Sofia sebal. Sungguh emosinya sudah teruji habis-habisan seharian ini. Jika saja Ed bukan bosnya, sudah bisa ia pastikan ia akan memenggal kepala Ed dengan pisau dapur. Namun apa daya, ia hanya anak kabur-kaburan yang butuh perlindungan seseorang yang lebih kuat.
Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi Ed masih belum tertidur. Ia masih duduk bersender di kepala ranjang dengan ponsel yang setia berada di genggamannya. Sofia yang awalnya sudah masuk di alam mimpi pun tiba-tiba terbangun karena suara Ed yang berisik. Bagaimana tidak berisik, ia terus-terusan mengomel dan menggerutu. Bahkan kasur pun ikut bergoyang-goyang karena Ed yang terus-menerus bergerak. "Jangan marah-marah Sofia, kok bisa cepat tua?" gumam Ed. Tapi matanya fokus dengan ponsel. "Cepat tidur, besok masih hari Jumat kalau kau lupa." "Aku tidak lupa." "Makanya tidur, aku tidak mau ya jika besok kau menyerahkan tugas-tugasmu yang menumpuk itu kepadaku, karena kau tinggal tidur." "Tidak akan. Kau itu lambat dalam bekerja, Ed." Kau mengataiku bodoh?" tanya Ed sambil menunjuk dirinya sendiri. Bahkan ia menaruh ponselnya di atas kasur. "Bukan aku yang berkata, tapi dirimu sendiri," jawab Sofia cuek sambil membenarkan letak selimutnya lagi dan mencari posisi yang nyaman. "Berani-beraninya kau Sofia," geram Ed. "Aku memang benar kan? Tadi saja kau telat bermenit-menit hanya untuk game bodohmu itu. Dan balasannya aku yang menjadi bulan-bulanan Mr. Patrick. Karena keterlambatanmu," sindir Sofia sambil menatap Ed dari bawah. "Apa kau bilang? Game bodoh?" tanya Ed lagi, tapi dengan suara yang sudah mulai naik 1 oktav. Sofia yang merasa tertantang pun sontak bangkit dan duduk. Ia menatap nyala mata Ed yang ikut menatapnya sebal. "Iya, game bodoh yang membuat kau bertambah bodoh," tantang Sofia. Bahkan matanya tak menatap takut Ed sedikit pun. Ia sebal ketika tugasnya semakin hari semakin menumpuk, dan Ed malah sibuk bermain handphonenya. "Apa kau tak punya rasa bersalah, Sofia?" "Rasa bersalah? Untuk apa? Kau yang harusnya merasa bersalah karena memperbudakku," geram Sofia. "Gara-gara kau, bayi babiku tadi siang mati, Sofia," teriak Ed menggelegar satu ruangan. "Oke, anggap saja Ed lebay. Tapi asal kalian tahu bagaimana perjuangannya untuk membuat babi-babinya hamil, bahkan sampai melahirkan. Kalian pun akan merasakan apa yang Ed rasakan. Kalau menghamili manusia, Ed juaranya. Tapi kalau menghamili babi, sumpah demi daki yang akan Ed anak tirikan. Itu sebuah hal yang benar-benar menguras tenaga." Dia marah hanya gara-gara bayi-babinya mati. Tuhan, kurasa lebih baik aku gegar otak daripada bertemu orang seperti Ed. "Kau tahu, aku seharian merawat babiku supaya dia sehat ketika mengandung. Ku beri makan, ku beri minum, bahkan aku rela membayar uang sebanyak $38 Amerika hanya supaya bayi babi itu cepat lahir dan mendapat banyak makanan dari paket game itu, Sofia," geram Ed sebal. "Lalu apa masalahnya sekarang Tuan Ed terhormat?" jawab Sofia pasrah karena lelah dengan sifat Ed. "Bayi babiku sudah mati dan orang tua babi itu sedih, Sofia," bentak Ed kesal karena Sofia tak kunjung mengerti dengan maksud Ed. "Kau kan masih punya bayi sapi dan induknya. Kau bilang tadi bayi sapimu sudah menyusu pada induknya kan? Apa dia sudah kenyang?" tanya Sofia berusaha mengalihkan pembicaraan tak bermutu itu. Tapi sayang, Sofia malah membuat Ed mengingat perjanjian tak sengajanya dengan Sofia sebelum meeting dimulai. "Matilah kau Sofia, kau membangkitkan sisi mesum Ed, habislah sudah dirimu." "Menyusu? Aku sampai lupa gara-gara bayi babiku mati. Sofia kan sudah berjanji akan menyusuiku setelah rapat. Aku harus bersikap baik supaya dia mau mengelus rambutku sambil menyusuiku." Iblis mesum gila dalam jiwa Ed mulai merasuki pikiran Ed. Secara tiba-tiba Ed mengubah ekspresi wajahnya menjadi bocah bak 5 tahun yang masih polos dan belum mengerti apa-apa. "Kau tak ingat janjimu tadi siang, Sofia?" tanya Ed sambil mengedip-ngedipkan matanya sok polos. Sofia yang melihat itu pun terheran-heran. Kenapa dia berubah menjadi seperti bayi gila? Apa otaknya sudah berfungsi lagi? Bahwa kerjasama itu lebih penting dari babinya. "Jadi apa?" tanya Sofia bingung. Pasalnya ia lupa bahwa telah berjanji.
Dasar gadis pembohong. Kau sudah berjanji sesuatu padaku sebelum rapat. Ed dengan muka sok ngambeknya ditambah bibir yang dimoyong-moyongkan. Bahkan Daki yang sedang berada di antara Sofia dan Ed pun kalah monyongnya. Sofia berusaha mencoba mengingat-ingat percakapannya dengan Ed sebelum rapat tadi. Anak sapiku sudah menyusu, aku kan juga mau disusui, ucap Ed ketika melihat anak sapi yang baru melahirkan itu menyusu pada induknya. Cepat, nanti aku carikan orang yang mau menyusuimu, ucap Sofia memutar bola mata yang malas. Sofia ya, ucap Ed dengan mata membulat dan berbinar. Iya, ayo kita rapat, setelah itu menyusu, ucap Ed dengan binar kebahagiaan. Sofia langsung membelalakkan matanya begitu mengingat percakapannya itu. Ia benar-benar tidak salah mengingat kan? Ia mengiyakan permintaan Ed. Tidak, itu hanya miscommunication. Itu hanya karena Ed memanggilnya, bukan karena mengiyakan maksud Ed bahwa ia ingin disusui olehnya. Sofia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia menjawab iya karena dipanggil oleh Ed. Sofia pun mengangkat ragu kepalanya. Ia menatap Ed dan menelan ludah kasar. Di sana Ed sudah menatapnya dengan gaya sok polos tapi tersenyum jahat. Nanti aku carikan jalannya, jawab Sofia terbata-bata. Bukan itu gadis nakal, ucap Ed sambil memiringkan kepalanya, menatap Sofia lekat. Tatapannya yang saat ini seperti seorang ibu tiri Cinderella yang licik. Tapi wajahnya benar-benar polos bak anak kecil. Kau tak sedang berusaha menyangkal ingatanmu kan, gadis pembangkang? Rasanya nafas Sofia tercekat saat ini juga. Ia menyesal mengingatkan Ed tentang sapinya. Seharusnya ia biarkan Ed mencaci makinya sesuka hati karena babinya yang mati. Tidak, jawab Sofia susah payah. Lalu, kalau begitu kenapa kau begitu gugup? Lagi-lagi, tatapan Mbak seorang maniak seks nampak jelas di mata Ed. Tapi wajahnya benar-benar menampilkan raut balita polos yang tak mengerti apa-apa. Sofia yang melihat itu pun semakin beringsut mundur. Meskipun tubuhnya sudah berada di ujung kasur, ia benar-benar harus lari sejauh mungkin dari Ed saat ini. Tapi nihil, ia terlambat. Ed keburu mencekal tangan Sofia, tepat sebelum Sofia terjatuh dari atas kasur. Bahkan, tangan nakal Ed saat ini sudah melingkar cantik di pinggang kecilnya. Bisakah kita mulai sekarang, gadis nakal? Rasanya sudah sangat lama aku tidak menyentuh gumpalan indah itu, ucap Ed sambil menjilat kedua bibirnya seksi. Sofia hanya bisa diam membeku. Tubuhnya terasa bak kayu yang susah digerakkan. Mata Ed yang mulai menatap lekat mata. Ketakutan Sofia turun ke arah dadanya yang tertutup piyama kuning kesukaannya. Sepertinya ukuranmu lebih kecil dari yang aku perkirakan, Lady Ed sambil menatap lekat dada Sofia dan menaikkan pandangannya ke arah mata Sofia sambil menampilkan semik iblisnya.